Oke, selamat sore Pak Yusuf dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 12 grup MTI akan mempresentasikan penjelasan kita mengenai penerapan IT untuk meningkatkan transparansi di IDX. Boleh next? Oke, ini ada kelompok kita. Yang pertama ada Emir Muhammad Syafiq, yang kedua ada Satria Tolwa, yang ketiga ada Raffi Chandri, yang keempat ada Muhlisin. Boleh next? Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu, yaitu IT dalam pengelolaan transparansi di IDX. Next. Oke, di bagian pertama kita akan bahas mengenai transparansi transaksi dan struktur mikro di pasar. Nah, di bagian pertama kita akan melihatnya dari sisi real time order book dan data feed. Jadi teknologi informasi ini tuh bisa mengubah bursa dari sistem manual menjadi ekosistem digital yang menyebarkan data dalam hitungan milidetik. Yang pertama kita bisa lihat dari visibilitas order book. Nah, investor tuh dapat melihat antrian beli atau bid dan jual atau offer secara transparan. Hal ini tuh mencegah manipulasi harga yang tersembunyi. Yang kedua, penyebaran data yang serentak. Nah, menghilangkan asimetri informasi antara investor, institusi, dan retail karena data diterima pada waktu yang hampir bersamaan melalui data feed atau bursanya itu sendiri. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari sisi analisis broker summary atau jejak institusinya. Nah, digitalisasi memungkinkan pembedahan transaksi secara spesifik untuk melihat aktivitas. Nah, yang pertama tuh ada identifikasi agresi. Hal ini dapat melacak apakah broker melakukan agresif buy atau agresif sell. Yang kedua, adanya deteksi akumulasi distribusi. Selanjutnya ada akumulasi. Itu saat broker besar atau big players tuh membeli sejumlah uh, barang yang masif secara perlahan tanpa memicu kenaikan harga yang drastis. Yang terakhir, adanya distribusi saat institusi mulai melepas kepemilikan kepada investor retail. Yang terakhir bisa kita lihat analisis broker summary. Maaf, yang terakhir bisa kita lihat analisis volume dan rotasi sektoralnya. Yang pertama ada volume validasi, selanjutnya ada pemetaan sektoral atau heat map, yang terakhir ada efisiensi price discovery, yang bisa dibilang semakin cepat data mengalir, semakin cepat pasar mencapai harga keseimbangan yang adil. Boleh next? Baik, untuk selanjutnya ada standarisasi pelaporan keuangan atau XBRL. Boleh dilanjutkan. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana Bursa Efek Indonesia atau IDX mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis XBRL, yaitu Extensible Business Reporting Language. Penerapan XBRL ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa. Yang pertama ada keseragaman dan transparansi data. Dari sisi keseragaman dan transparansi data, sebelumnya laporan keuangan umumnya disajikan dalam bentuk PDF yang bersifat statis. Dengan sistem XBRL, laporan tersebut diubah menjadi data terstruktur yang dapat dibaca oleh mesin atau mesin readable. Artinya data keuangan tidak hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa langsung diolah secara sistematis. Hal ini meminimalisir kemungkinan penyembunyian atau manipulasi pos keuangan, karena setiap akun sudah memiliki tag dan format yang terstandarisasi. Selain itu, keseragaman format ini juga meningkatkan keterbandingan antar perusahaan sehingga investor dapat melakukan analisis yang lebih objektif. Yang kedua ada mendukung akurasi valuasi. Eh, Implementasi XBRL juga mendukung akurasi dalam proses valuasi perusahaan. Data seperti arus kas, beban operasional maupun dividen dapat langsung diolah tanpa perlu input manual ulang lagi. Hal ini tentu mengurangi risiko human error dalam pengolahan data. Selain itu, analisis dan investor dapat lebih mudah untuk menggunakan data tersebut untuk model valuasi seperti discounted cash flow DCF maupun dividen diskon model DDM. Dengan demikian, keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis yang terstandarisasi. Secara keseluruhan,
Implementasi XBRL ini oleh IDX merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia, sekaligus mendukung efisiensi analisis dalam pengambilan keputusan investasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknologi informasi berperan dalam pengawasan pasar di Bursa Efek Indonesia. Next. Nah, jadi transparansi di pasar modal tidak hanya ditujukan untuk investor, tetapi juga untuk memastikan bahwa bursa itu sendiri mampu menjaga integritas dan kredibilitas sistem perdagangan. IDX menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk memantau jutaan transaksi secara real-time setiap harinya. Lalu, selanjutnya, melalui algoritma dan sistem otomatis, IDX dapat mendeteksi aktivitas perdagangan yang tidak wajar atau yang dikenal sebagai unusual market activity. Sistem ini mampu mengidentifikasi pergerakan harga dan volume yang tidak normal. Dan sistem ini juga mampu mengidentifikasi harga dan volume yang tidak normal serta yang memiliki potensi praktik seperti insider trading, lalu cornering maupun wash selling. Dengan demikian, proses pengawasan menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan sistematis dibanding jika dilakukan secara manual. Lalu, namun di sisi lain, sesuai pandangan CAR 2003, ketika teknologi menjadi infrastruktur yang sangat esensial, resiko operasionalnya juga meningkat. Jadi gangguan sistem, error, atau glitch tidak hanya menghentikan transaksi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan investor dan mengganggu transparansi pasar itu sendiri. Artinya, selain meningkatkan pengawasan, TI juga menuntut tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Jadi, teknologi informasi di IDX berfungsi sebagai lampu sorot digital yang menerangi setiap aktivitas pasar, mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dianalisis untuk menjaga transparansi dan stabilitas pasar modal. Next. Oke, pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penerapan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi di IDX. Sebelumnya, dampak IT itu sudah sangat bisa dilihat sangat besar, terutama dalam 30 tahun terakhir, di mana teknologi informasi ini telah bertransformasi menjadi tulang punggung kegiatan perdagangan dunia. Dan teknologi ini juga mendasari operasi perusahaan-perusahaan besar yang mendapat menyatukan supply chain mereka yang tersebar berluas dan secara langsung menghubungkan bisnis dengan pelanggannya. Menurut CAR, bahwa saat ini tuh hampir nggak ada perputaran uang yang terjadi tanpa sistem komputer. Dan menurut CAR juga, IT memberikan nilai terbesar saat dibagikan atau nilainya ini dimanfaatkan oleh khalayak luas, bukan saat diisolasi oleh kalangan tertentu. Dan di masa lalu, sistem perdagangan ini merupakan sebuah keunggulan, di mana di masa depan keunggulan ini terletak pada efisiensi dan transparansi infrastruktur yang dibangun. Dan blockchain itu bisa dinilai atau bisa kita akses sebagai jembatan bagi pasar modal yang memungkinkan adanya transparansi yang meniadakan konflik di antara seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, apa itu blockchain? Nah, blockchain itu adalah sistem basis data atau distributed ledger yang menyimpan catatan transparansi secara permanen, aman, transparan di jaringan komputer peer-to-peer tanpa otoritas pusat. Dan data itu disimpan di dalam blok-blok yang saling terhubung secara kronologis sehingga mustahil atau tidak dapat dimanipulasi. Kemudian blockchain itu terdesentralisasi, di mana data itu tidak disimpan di satu server, namun tersebar di banyak-banyak server atau komputer untuk mengurangi risiko kegagalan sistem apabila ada satu sistem yang gagal. Kemudian ciri khas dari blockchain itu adalah sesuai dengan namanya block dan chain, di mana blok itu terdiri dari kumpulan data yang saling terhubung dalam rantai atau chain. Kemudian dalam blockchain mereka sangat mendukung transparansi dan keamanan seperti yang baru saja dialami oleh IDX pada beberapa waktu lalu, di mana seluruh transaksi itu dapat dilacak dan dilindungi oleh hash yang membuat data itu aman dan tahan anti manipulasi. Kemudian data-data yang ada di blockchain itu tidak dapat diubah, di mana sekali data dimasukkan ke dalam blok dan ditambahkan ke dalam rantai, data tersebut tidak dapat diubah atau dihapus.
Kemudian ada distributed ledger technology, di mana saat ini seperti di gambar yang di kiri, kurang lebih ini adalah gambaran kegiatan dagang-dagang dan dari server IDX, di mana broker para seluruh pemangku kepentingan seperti broker, bank, regulator atau IDX sendiri itu tidak memiliki data yang saling terhubung. Kemudian di sisi kanan kita dapat lihat di mana penerapan distributed ledger technology atau yang akan kita gunakan di masa depan seperti bisa dilihat seperti broker, bank atau regulator itu saling terhubung satu sama lain. Dan selanjutnya DLT ini adalah teknologi catatan data digital terdesentralisasi, di mana kopi dari database itu disinkronkan dan dibagikan secara serentak di berbagai lokasi, institusi ataupun node tanpa otoritas pusat, di mana sistem ini itu memastikan keamanan, transparansi dan juga immutability atau anti manipulasi data. Kemudian pencatatan transaksi ini tuh tidak dapat diubah atau immutable dan dapat diverifikasi oleh seluruh partisipan jaringan secara real time, menghilangkan kebutuhan rekonsiliasi secara manual. Kemudian salah satu teknologi blockchain itu adalah tokenizing asset, atau di mana aset-aset keuangan atau bahkan aset seperti rumah atau tanah itu bisa dijadikan dalam bentuk token atau kita ganti ke dalam bentuk digital. Di mana secara definisi tokenized asset itu adalah sistem di mana aset keuangan atau informasi keuangan itu direpresentasikan secara digital menggunakan teknologi blockchain. Dan mekanismenya itu yang pertama, sebuah aset itu harus diidentifikasi, kemudian baru bisa dikonversi ke format digital, dan ketiga adanya penentuan aturan-aturan dagang atau kontrak, atau dan terakhir baru bisa diterbitkan di IDX. Kemudian mekanisme utama dari tokenized asset itu adalah kemampuannya untuk memecah dan menyajikan informasi secara jauh lebih detail dibandingkan sistem catatan tradisional. Nah, jika sistem tradisional sebelumnya itu hanya mencatat perpindahan nilainya, tokenized asset ini memungkinkan setiap atribut aset dan riwayatnya terekam secara spesifik. Dan tokenized aset ini berjalan di atas infrastruktur blockchain, di mana artinya setiap token yang mewakili aset-aset yang mewarisi sifat-sifat keamanan blockchain itu tidak dapat diubah dan harus terverifikasi. Kemudian berikut adalah daftar pustaka dan sumber referensi dari hasil kerja kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, atas lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.